Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil eh, tugas UTS STKI. Pertama yang beranggotakan saya sendiri Wahida Sukunasana, selanjutnya ada Rahma Amalia, ada Sari Amalia, ada Grace, dan ada Bagas. Yang pertama-tama, di sini saya akan mempresentasikan movie recommendation menggunakan content based filtering. Untuk yang pertama, kita perlu mengimport modul yang diperlukan, modul-modul dan library yang diperlukan untuk membuat algoritma untuk membuat movie recommendation menggunakan content based filtering. Yang pertama, kita perlu mengimport Pandas SPD seperti biasa, Nampi SNP, dan RE, dan import NLTK, dan import NLTK untuk mengedit atau agar bisa mengubah, untuk memproses kata-kata atau kalimat seperti lowercase dan lain-lain. Lalu ada PD set option display max column. Ini untuk memaksimalkan kolom ini. Selanjutnya kita baca file CSV-nya. Di sini saya menggunakan dataset 250 film Inggris teratas. Jadi ini ditampilkan sebagian. Selanjutnya ini juga ditampilkan plot dari yang data pertama atau data 0, the Shawshank Redemption. Selanjutnya ada pemrosesan data. Di pemrosesan data sendiri, di sini tahap pertama adalah mengubah huruf menjadi seluruhnya menjadi huruf kecil dan menghapus angka, tanda baca, dan spasi. Dengan cara clean plot, plot, string lower. Selanjutnya kita mengapply lambda atau untuk mengubah dari A, Z kecil seperti ini dan merubah tanda spasi. Selanjutnya ini juga untuk spasi kita menggunakan single spasi atau space single space. Selanjutnya kita tandai kalimat. Kita menandai kalimat dengan cara clean plot, def clean plot, apply lambda, NLTK word tokenize. Karena tokenize ini berfungsi untuk menandai kalimat atau tokenisasi. Seperti ini outputnya to impersonate man, one over a number, dan lain sebagainya. Ini adalah plot dari setiap movie ya. Selanjutnya kita hapus stop word-nya. Kita hapus stop word dengan LTK, corpus stop words, English. Kita clean plot, kita bikin temper ini penyimpanan sementara. Selanjutnya kita stop word jika lebih dari 3, kita append, kita tambahkan seperti itu. Jadi nanti seperti ini. To impersonate main bond number. Jadi sebelumnya kan ada ini to impersonate main bond over a number. Jadi kayak yang ada over atau atau kalimat yang sama itu nanti akan di-append kan ditambahkan tapi dihapus dalam list seperti itu. Selanjutnya kita clean plot seperti ini, kembalikan kembali agar rapi. Selanjutnya kita tampilkan headnya untuk beberapa saja 5 data teratas. Selanjutnya di sini saya akan membuat movie recommendation berdasarkan genre, aktor, dan director. Di mana eh, jika user menginputkan suatu judul dari film, maka eh, program akan memproses melihat dari genrenya, aktornya, dan direktor yang sama dengan film yang diinputkan, dan akan menampilkan 5 film teratas yang berkaitan dengan judul film yang diinputkan. Nah, selanjutnya ada dev clean atau fungsi menghapus sentence, masih sama membuat temporary atau tempat sementara. Selanjutnya ini lower dan replace dengan spasi. Ini untuk genre clean for in genre aktor dan lain untuk mengesetting ini yang kita inginkan. Selanjutnya
di sini mengkombinasikan seluruh kolom data. Di sini saya akan mengkombinasikan kolom data dari clean plot tadi, atau plot dari setiap film, genre, aktor, dan direktor. Selanjutnya seperti ini, akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita df clean input atau sama dengan satu. Ini clean input ini ada, eh, kita anggap clean input ini sudah kita setting ini plot, plot yang di atas tadi. Jadi kita gabungkan antara kolom title dan clean input. Jadi seperti ini. Selanjutnya ada ekstraksi fitur. Di sini menggunakan sklearn untuk mempelajari ini ekstraksi fiturnya. Di sini kita mengekstraksi fitur clean input. Selanjutnya kita membuat matriks persamaan kosinus, di mana untuk mencari, memproses atau mencari similarity dengan inputannya, menggunakan sklearn juga seperti ini, dan mengeluarkan output seperti ini. Selanjutnya, tahap terakhir yaitu kita membuat algoritma untuk mencari rekomendasi film. Yang pertama, indeks PD series title. Ini untuk menampilkan saja judul film 5 teratas. Selanjutnya ada fungsi recommend movie. Di sini adalah mulai algoritma untuk setting untuk mencari rekomendasi film di mana movie, index, title index. Jadi mana nanti user akan memasukkan title atau judul. Kita nanti akan memproses skornya juga atau quotient similarity-nya dengan plot, dengan genre, dengan aktor dan direktor yang sama dengan film lain. Sini saya menggunakan top 5 agar tidak terlalu banyak untuk rekomendasi filmnya. Dan seperti ini, movie append, title return movie. Di sini saya mencoba untuk memasukkan judul The Dark Knight Rises. Nah, untuk The Dark Knight Rises sendiri ini, rekomendasi filmnya ada The Dark Knight sendiri, terus ada Inception, Batman Begins, The Lord of the Things, The Fellowship of the Ring, dan Die Hard. Terus sini saya mencari indeks dari The Dark Knight sendiri adalah 51. Selanjutnya, di sini cosine similarity atau ascending false. Di sini seperti ini untuk hasil cosine similarity-nya. Selanjutnya di sini saya mencoba kembali untuk mencari rekomendasi film. Di sini saya menginputkan film berjudul The Shawshank Redemption. Di sini muncul ada Pulp Fiction, ada Seven, ada Rope, Goodfellas, dan lain-lain. Selanjutnya ya, saya memasukkan juga rekomendasi movie, rekomendasi The Fellowship of the Rings. Di sini juga ada Return of the Jedi, Monty Python and the Holy Grail, dan lain-lain. Yang terakhir, di sini saya mencoba menginputkan recommended movie dengan judul Alien. Ada Alien sendiri, ada Blade Runner, ada ini. Jadi ini yang sesuai, yang mungkin pemainnya ada yang sama, atau mungkin direktornya, atau plotnya. Mungkin sekian dari materi konten based filtering. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rama Amalia. Kepada Rama Amalia, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Amalia dari kelompok 4. Tugas STKI akan menunjukkan video presentasi praktikum sistem rekomendasi yaitu model based filtering. Kita masuk ke langkah pertama. Langkah pertama kita akan import terlebih dahulu Nambi, lalu Pandas dan Truncated SVD dari Scikit-learn. Nah, SPD ini merupakan metode aljabar linear yang dapat digunakan untuk menguraikan matriks utilitas menjadi 3 matriks yang terkompresi.
Selanjutnya kita akan persiapkan file datasetnya. Dataset yang saya ambil yaitu dataset dari website Kaggle yang berisikan dataset rekomendasi film Netflix. Isi dari dataset tersebut yaitu list judul film yang berjumlah 17.770 serta list rating dari user. Nah, yang pertama kita akan mengambil data dari file list judul film terlebih dahulu. Nanti kita beri nama movie. Untuk filenya yaitu movie.csv. Nah, di sini CSV ini merupakan file uh, Excel, file Excel yang berisikan judul film yang kita tersebut. Dan lalu di sini kita tampilkan movie head ini, kita akan tampilkan tab atas dari file tersebut. Nah, di sini berarti ini berjumlah 5 yang ditampilkan 5 film teratas. Jadi ada movie ID-nya, lalu tahun, serta nama film Netflix tersebut. Selanjutnya kita akan mengambil data dari file list rating user. Nah, di sini kita beri nama rating, lalu nama filenya itu Netflix rating CSV, dan kita akan tampilkan data teratasnya saja. Sekarang ini sudah muncul. Jadi di sini ada 5 list karena kita tadi hanya mengambilkan data teratas saja. Di sini ada user ID, kolom user ID, lalu kolom rating, dan kolom movie ID. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan dua tabel file dataset sebelumnya, yaitu Netflix movie dan Netflix rating, yaitu judul film dan list rating user tadi, ke dalam sebuah tabel yang telah diberi nama combined movies data seperti ini. Nah, nanti outputnya akan terdiri dari kolom-kolom di file Netflix movies serta kolom-kolom di file Netflix rating yang kemudian akan melewati parameter. Nah, seperti ini. Kita merge, kita gabungkan pada untuk samanya kita di sini movie ID ya, berarti yang sama dari dua file tersebut. Sekarang ini sudah keluar seperti ini. Di sini jadi ada gabungan dua data sebelumnya, yaitu movie ID, kolom movie ID, kolom tahun, kolom nama, kolom user ID, serta kolom rating. Lalu kita akan memeriksa film mana yang memiliki jumlah review terbanyak. Nah, di sini ini kita run. Dan di sini muncul outputnya yaitu seperti list. Nah, di sini merupakan, kalau yang di sebelah kiri ini merupakan list movie ID-nya, lalu di sini jumlahnya. Nah, di sini ada list teratas yaitu 1905 yang merupakan movie ID yang memiliki jumlah review banyak. Selanjutnya kita akan memeriksa judul film dari movie ID 1905 tersebut. Nah, karena kita akan hanya menginginkan unik dari setiap rekod tunggal di mana ID filmnya itu 1905. Di sini ID filmnya 1905, maka kita akan menggunakan fungsi unik. Jadi nanti kita filter untuk mencari nama dari movie ID 1905. Nah, kita run. Nah, di output sudah terlihat ternyata movie ID 1905 yaitu film berjudul Pirates of the Caribbean, The Curse of Blackguard. Nah, kita sudah mengetahui judul filmnya. Selanjutnya kita akan membuat atau membangun sebuah matriks yang akan menjadi matriks tab silang yang dihasilkan dari gabungan data film. Bisa disebut dengan matriks utilitas. Ini rating underscore cross tab. Lalu ini combined movies data,
pivot table dari valuesnya rating, indeksnya user ID, dan kolomnya nama. Nah, di sini kita run. Nah, di sini sudah muncul outputnya, yaitu terdapat kolom nama dari list filmnya, lalu kolom user ID. Nah, di sini merupakan list judul film yang ada di file Netflix Movies. Lalu di sini user ID serta uh, berapa rating yang diberikan oleh user ID tersebut pada tiap filmnya. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat uh, matriks berapa kali berapa yang terbentuk. Sekarang, nah, matriks yang terbentuk yaitu 143458 kali 1342. Selanjutnya kita akan lakukan transpose matriks, yaitu mengubah matriks utilitas dengan yang sebelumnya dengan menggunakan SPD untuk menggunakan matriks tersebut menjadi representasi sintetik dari kelasan user dan akan dinamakan dengan X. Jadi dinamakan dengan X, lalu rating cross tag T. T ini merupakan transpose, jadi matriks yang sebelumnya kita transpose. Nah, jadi balik 1342 kali 143458. Nah, selanjutnya, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa matriks akan diberikan pada tahap berikutnya, kita akan menggunakan objek SPD dan kemudian memanggil SPD yang terpotong. Lalu kita akan mengatur matriks yang dihasilkan menjadi 12 dimensi. Nah, di sini ada SPD, lalu kita truncated SPD dengan n components 12 dengan random state 17. Random state 17 itu untuk mendapatkan hasil perulangan yang sama. Lalu di sini resultan matriks SPD fit transform X. X ini merupakan matriks tadi, yaitu yang ini, yang sebelumnya. Lalu di sini resultan matriks shape. Nah, kita run. Lalu kita akan mencari tahu betapa miripnya tiap film satu sama lain berdasarkan selera user menggunakan koefisien korelasi R%. Nah, matriks korelasi akan mendapatkan kembali matriks 1342 kali 1342 dengan Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl sebagai pivot atau porosnya. Di sini ada format, kita namakan format. Lalu di sini NP core coef. Lalu resultan matriks yang sebelumnya, nama yang sebelumnya ini resultan matriks, kita panggil di sini. Lalu format shape. Sekarang, nah di sini kita akan mendapatkan matriks korelasi 1342 kali 1342. Nah, setelah kita mendapatkan matriks korelasi 1342 kali 1342, selanjutnya kita akan beralih untuk mengisolasi Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl dari matriks korelasi tersebut. Nah, langkah pertama yaitu kita akan membuat indeks nama film. Jadi di sini ada nama film, rating cross tab columns, lalu list nama film. Di sini ada, kita masukkan list dan nama film ini. Lalu kita akan namakan periods. Jadi kita ambil dari judulnya, lalu list film index. Nah, ini kita akan membuat indeks nama film tersebut. Lalu kita run. Nah, ternyata indeks yang keluar yaitu dengan angka 725. Lalu indeks tersebut akan kita masukkan di sini di core periods sama dengan core net. Lalu kita masukkan indeks tadi 725, lalu core period shape. Nah, ini kita run. Nah, di sini keluar outputnya 1342.
Nah, tahap yang terakhir yaitu kita uh, akan membuat list rekomendasi film yang berkorelasi, membuat daftar nama film yang berkorelasi dengan film yang memiliki jumlah review terbanyak tadi, yaitu Pirates of the Caribbean, The Cures of the Black Pearl. Di sini ini list nama film lalu core rates kurang dari 1 dan core rates lebih dari 0,9. Jadi nanti akan mengeluarkan output film-film yang berkorelasi, judul-judul film yang berkorelasi dengan film Pirates of the Caribbean tadi. Nah, lalu tahap yang paling terakhir, kita hanya akan mengambil film yang memiliki koefisien R Pearson-nya mendekati 1. Jadi list film yang paling mendekati atau paling berhubungan dengan film Pirates of the Caribbean itu. Kita run. Nah, di sini list nama film core Pirates-nya kurang dari 1 dan core Pirates lebih dari 0,95. Nah, di sini akan muncul output beberapa film yang memiliki koefisien R Pearson-nya mendekati 1. Jadi ada film Bruce Almighty, Finding Nemo, Lord of the Ring, Shark 2, The Bourne Supremacy, The Italian Job, dan The Sixth Sense. Jadi output tersebut merupakan list rekomendasi film yang muncul setelah melalui proses sistem rekomendasi model based filtering ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sari Amalia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sari Amalia Nurwaningsi dengan NIM 20051204088. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi, materi yang saya presentasikan hari ini ialah Memory Based Filtering, User Based Collaborative Filtering. Jadi, pada pertama, saya melakukan beberapa import, yaitu Pandas SPD, NBS, NPS, Visualization, Seaborn SNS, dan Similarity. Pada line selanjutnya, saya melakukan upload file yang nantinya akan saya jadikan data. Jadi di sini saya pakai from Google Colab Import Files, melakukan upload files dengan format CSV. Dan selanjutnya pada line ke-9 saya melakukan pembacaan data, yaitu pemanggilan file yang telah diupload. Saya beri nama ratings. Yang selanjutnya saya read CSV-nya sesuai dengan namanya, rating CSV. Dan di line selanjutnya saya melakukan print, yaitu penampilan data dari isi dataset ratings. Berikut ada user ID, movie ID, rating, dan timestamp. Berikut urutannya. Selanjutnya saya melakukan pencarian rating info dari file rating sebelumnya. Jadi di sini bisa kita lihat ID, rating, dan timestamp. Di sini ada code-nya 100 sekian dengan di type berikut. Selanjutnya saya melakukan print penampilan beberapa data dari CSV sebelumnya. Mohon maaf karena tadi ada sedikit gangguan. Selanjutnya saya melakukan penampilan beberapa type dari dataset yang sudah diupload seperti uh, datasetnya memiliki rating berapa, untuk unique usernya, unique movie-nya, unique ratings, dan di terakhir ada penyortiran rating yang unik. Berikut adalah hasilnya. Selanjutnya saya melakukan penguploadan lagi file baru dengan nama movies, yaitu dataset yang berisi mengenai informasi movie dengan format CSV. Setelah saya panggil, saya tampilkan berikut merupakan dataset dari movie-nya, ada movie ID, ada title, dan ada genre juga. Selanjutnya saya melakukan merge ratings movies dataset. Maka saya buat
manajer dengan sistem terstruktur seperti ini, sesuai dengan data yang ada dari CSV Movies CSV. Selanjutnya, saya melakukan egg rating, groupie title egg min rating, yaitu mencari movie yang memiliki rating over dari 100. Berikut. Selanjutnya, saya melakukan pengecekan movies yang populer. Dan hasilnya sesuai dengan data, yaitu seperti ini. Pada line 22, saya melakukan visualization, yaitu tersedia grafik dan gambar mengenai movie yang populer. Selanjutnya, saya melakukan merge data dari movie yang ada dengan adanya title dan unique user dan unique rating. Setelah itu, saya melakukan penampilan data mengenai beberapa type seperti, maaf sebentar, ini, ya, yaitu adanya beberapa movie yang unik. Berikut, dan selanjutnya saya membuat create user item matrix-nya. Berikut adalah datanya sesuai dengan file yang kalian upload. Pada line 26, saya melakukan normalisasi atas user item matrix dengan formula matrix norm. Saya beri nama variabel matrix norm, mat1 axis rows. Saya buat rows. Yang selanjutnya berikut tampilannya terdiri dari 5 rows dan 134 column. Selanjutnya saya membuat penampilan user similarity matrix dengan menggunakan Pearson correlation. Berikut tampilan dari matriksnya terstruktur dengan rapi, yaitu dengan adanya 5 rows dan 597 columns. Selanjutnya, saya melakukan similarity matrix using cosine similarity. Berikut adalah tampilan array-nya. Dan selanjutnya, saya melakukan pick user ID. Nah, di sini tersedia similarity dari user ID. Selanjutnya, saya melakukan penampilan number of similar user. Di sini ada beberapa user yang dirasa memiliki kesamaan. Baik, selanjutnya ialah movies yang ditargetkan untuk dilihat, yang telah dilihat oleh user. Ternyata berdasarkan data dari formula yang sudah diaplikasikan, terdapat 1 rows dan 56 columns data mengenai movie yang telah ditonton oleh user. Selanjutnya, di sini ada data mengenai movie yang similar untuk dilihat oleh user. Nah, selanjutnya, nama yang similar tersebut di-remove. Berikut ada datanya. Terdiri dari 10 rows dan 62 columns. Selanjutnya saya melakukan remove movie dari movie list. Ini movie yang sudah dilihat oleh user. Nah, yang selanjutnya yaitu saya melakukan loop dengan pembuatan beberapa variabel dan pencarian average yang nantinya saya convert dan sort yang lantas ditampilkan. Seperti ini. Data terakhir. Ada pattern under chamber sequence 2 dan lain-lain sesuai dengan data. Selanjutnya yaitu saya mencari average, rata-rata rating dari user. Ternyata adalah 4,39. Selanjutnya saya melakukan kalkulasi dari prediksi rating dan dihasilkan output seperti ini. Baik, sekian dari saya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya persilakan kepada rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan dan juga mempraktekkan memory based collaborative filtering. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengimport library terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Pandas dan juga Gaussian similarity dari scikit-learn. Metode ini yang akan digunakan untuk menghitung Gaussian similarity-nya. Selanjutnya, kita akan mempersiapkan dataset yang akan diambil dari website Kaggle, yaitu dataset Amazon Ratings, especially beauty products. Isi dari dataset ini yaitu list rating produk kecantikan yang ada di amazon.com yang berjumlah 25.000 data. Kita akan mengambil data dari file CSV dan menampilkan 5 data teratas. Seperti ini adalah codingannya. Kita menggunakan pd read CSV. Ini adalah
metode dari Pandas untuk mengimport datasetnya. Selanjutnya akan ditampilkan 5 data teratas menggunakan add. Dari 25.000 baris, sekitar 24.445 pengguna unik dan juga 17.453 produk unik dengan ID pengguna dan ID produk unik ini. Kami akan membuat matriks N kali M, di mana N merupakan jumlah pengguna unik dan juga M adalah jumlah produk unik. Dan berikut adalah codingannya. Karena sebagian besar pengguna telah memberi rating pada suatu produk, Anda akan menemukan bahwa peringkat untuk sebagian besar produk awalnya setel ketidak ada dan matriksnya jarang. Selanjutnya kita olah seperti ini. Sekarang kita akan memilih pengguna secara acak dan menemukan pengguna yang mirip dengan pengguna target kami. Kami memilih user secara acak yaitu 515. Pengguna yang kami pilih dengan user ID seperti berikut memiliki indeks 3432 dan hanya memberi satu peringkat produk dengan ID seperti ini dan memberinya bintang 5. Kami telah mencoba mencari pengguna lain dan di kumpulan data kami yang setidaknya memberi peringkat pada produk ini. Jadi di sini kami merandom usernya dan kami memilih user 515. Dan sekarang kami akan mengganti semua nilai non dengan 0 karena saat menghitung kesamaan non tidak dapat digunakan. Kami juga telah menetapkan user ID sebagai indeks dari subset data frame kami. Selanjutnya kami akan menghitung kesamaan cosinus dari setiap peringkat pengguna lainnya dengan peringkat pengguna yang telah kami pilih, yaitu A2YQ, 2UR, CIA, F7, K3. Berikut adalah codingan kami. Nah, selanjutnya dapat dilihat bahwa 3 pengguna teratas yang paling mirip dengan A2YI tadi adalah yang 3. Pengguna target kami sendiri. Kami hanya akan mengambil 2 teratas, yaitu yang ini, AV1R, dan juga A3BC yang ini. Adalah pengguna yang mirip dengan target kami. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Grace. Silahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami tentang materi Hybrid Filtering System untuk Recommendation System. Jadi Hybrid Filtering System ini diawali dengan inisiasi program, yaitu melakukan import library NumPy dan Pandas. Tujuannya untuk melakukan load dari dataset yang sudah disiapkan. Pertama, kita lakukan import NumPy SNP, lalu import Pandas SPD. Berikutnya, di kolom berikutnya, import OS for dir name, file names in os.log CSV, for file name in file names, print os.path.join, dalam kurung dir name, file name. Lalu di kolom berikutnya, import pandas SPD, lalu pd.set_option, dalam kurung display.max_column, jadi ini menjelaskan tampilan maksimal kolom yang ditampilkan di display itu adalah sebanyak 20. Lalu kita akan melakukan pembacaan pada file-file CSV dataset yang telah disiapkan sebelumnya. Jadi di sini kelompok kami menggunakan file CSV, movie, dan rating. Kedua file ini kami dapatkan dari website Kaggle dengan judul Movie Lens 20 million, 20M. Namun, pada praktikum kali ini, kelompok kami hanya menggunakan data sebanyak 5 juta sekian saja. Tidak
ke-20 jutanya digunakan. Oke, akan saya lanjutkan. Movie sama dengan pd.read_csv untuk melakukan pembacaan terhadap file movie. Movie.csv. Pembacaan terhadap file rating sama dengan pd.read_csv rating.csv. Lalu df sama dengan movie.merge dalam kurung rating how left on movie ID. Lalu diakhiri dengan df.head. Nah, outputnya akan tertampil seperti pada layar berikut ini. Jadi kolom pertama itu berisikan indeks 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 5 row. Lalu kolom kedua itu movie ID, tertulis sama semua untuk ke semua indeks, yaitu 1, 1, 1, 1, 1. Lalu kolom ketiga, title, berisikan juga sama semua, Toy Story 1995. Lalu kolom keempat, genres, itu berisikan genre dari judul film di kolom title tadi, yaitu adventure, animation, children, comedy, and fantasy. Lalu untuk kolom kelima, itu berjudul user ID, berisikan ID daripada user itu sendiri. Jadi ada 3, 6, 8, 10, dan 11. Lalu untuk kolom ke-6, yaitu rating, berisikan rating daripada user terhadap film Toy Story 1995 ini. Jadi user 3 memberi rating 4, user 6 memberi rating 5, user 8 memberi rating 4, user 10 memberi rating 4, dan user 11 memberi rating 4.5. Lalu kolom ke-7, kolom terakhir yaitu timestamp, berisikan waktuan dari pemberian rating ini. Jadi ada waktu-waktunya sendiri untuk setiap user. Lalu di bawahnya dituliskan df.shape. Ini untuk memberitahu seberapa besar dataset yang digunakan pada praktikum kali ini. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, pada praktikum kali ini kami hanya menggunakan sekitar 5 juta, tepatnya 5.3228 data. Seperti itu. Tidak sebanyak 20 juta. Jadi di f.shape outputnya adalah 5.3228,6. Lalu tahap berikutnya, yang pertama, mencari film yang unik. Cara untuk mencari film yang unik yaitu dengan memasukkan formula df dalam kurung kotak title.nUnique buka kurung tutup kurung. Outputnya akan dihasilkan bahwa film yang unik ada sebanyak 27.262 judul film. Lalu berikutnya tahap yang kedua, melihat jumlah komentar yang dibuat dalam film tertentu. Formula yang digunakan adalah df dalam kurung kotak title.value_counts buka kurung tutup kurung .head buka kurung tutup kurung. Lalu akan dihasilkan output sebagai berikut, yakni Pulp Fiction 1994, Forrest Gump 1994, Shawshank Redemption The 1994, Silence of the Lambs The 1991, dan Jurassic Park 1993. Jadi ini adalah judul-judul film dengan jumlah komentar tertentu. Nah, seperti di Pulp Fiction ini jumlah komentarnya 16.692. Lalu untuk film Forrest Gump ada sebanyak 16.504 komentar. Shawshank Redemption 15.789, Silence of the Lambs 15.633, dan Jurassic Park sebanyak 14.935 komentar. Seperti itu. Lalu langkah berikutnya yang ketiga, mengakses banyaknya film yang memiliki kurang dari 1.000 reviews dan film yang memiliki lebih dari 1.000 reviews. Tentunya formula yang digunakan tidak sama. Mirip tapi tidak sama. Jadi untuk film dengan jumlah kurang dari 1.000 reviews, formulanya adalah comment_counts sama dengan pd.dataframe dalam kurung df dalam kurung kotak title.value_counts buka kurung tutup kurung. Di bawahnya rare_movies sama dengan comment_counts dalam kurung kotak comment_counts dalam kurung kotak title tutup kurung
kotak kurang dari sama dengan 1000, tutup kurung kotak, .index. Nah, lalu berikutnya untuk film dengan jumlah lebih dari 1000 reviews, formula yang digunakan adalah common_movies sama dengan df dalam kurung kotak tanda lengkung df dalam kurung kotak title.isen dalam kurung rare_movies tutup kurung kotak. Di bawahnya common_movies.shape. Lalu akan dihasilkan jumlah film yang memiliki kurang dari 1000 review dan film yang memiliki lebih dari 1000 review adalah sebanyak 3.467.661 film. Seperti itu. Lalu berikutnya, langkah keempat, mengetahui jumlah film unik yang memiliki lebih dari 1000 review. Untuk mengetahui film-film unik dengan jumlah lebih dari 1000 review, formula yang digunakan adalah common_movies dalam kurung kotak title.nUnique buka kurung tutup kurung. Maka output yang dihasilkan adalah sebanyak 1234 film yang unik dengan lebih dari 1000 review. Langkah kelima, membuat user movie DF. Cara membuat user movie DF yaitu dengan formula user_movie_df sama dengan common_movies.pivot.table dalam kurung index sama dengan dalam kurung kotak user ID, columns sama dengan dalam kurung kotak title, values sama dengan rating, tutup kurung. Nah, dari sini kita akan lanjutkan ke formula berikutnya, yaitu menampilkan shape-nya dengan cara user_movie_df.shape. Maka diketahuilah bahwa terdapat 1234 film sesuai hasil voting dari 34.365 pengguna atau user itu sendiri. 1234 ini didapatkan dari langkah keempat, dari sini. Oke, lanjut. Kita lanjutkan formula ke user_movie_df.head 10. Nah, jadi di sini akan menampilkan sebanyak 10 user ID dan film-film yang ada tampil pada layar. Jadi di sini user ID-nya 1 sampai 10 dengan film-filmnya seperti berikut. Di antaranya ada 500 Days of Summer, 10 Things I Hate About You, 101 Dalmatians, dan lain sebagainya. Sampai Three Amigos, 1986. Nah, di langkah ke-6 ini tidak ada kaitannya dengan langkah kelima, tetapi kami akan memberikan contoh saran film berdasarkan itemnya. Nah, contoh saran film berdasarkan itemnya, atau item-based movie recommendation. Formula yang digunakan adalah movie_name sama dengan, nah, judul yang saya pakai di sini adalah film Terminator. Jadi The Terminator tahun 1984, movie_name sama dengan user_movie_df dalam kurung kotak movie_name. Lalu di baris terakhir user_movie_df .corr with dalam kurung movie_name.sort_values dalam kurung ascending sama dengan false.head 10. Maka didapatkan judul-judulnya seperti berikut ini. Mana yang paling mendekati dengan inputan movie name yang sudah disebutkan di atas. Nah, di sini terlihat jelas ya bahwa yang paling sesuai dengan inputan di atas itu adalah film dengan judul itu sendiri. Karena inputannya Terminator 1984, maka yang paling sesuai, paling cocok itu adalah Terminator 1984 dengan tingkat kecocokan 1. Itu sangat cocok. Lalu berikutnya ada judul yang hampir mirip, Terminator 2 Judgment Day. Nah, itu memiliki tingkat kecocokan 0,6 sekian. Lalu Die Hard, Robocop, Alien dengan tingkat kecocokan semakin mengecil dari urutan pertama. Seperti itu.
Lalu berikutnya lanjut ke langkah ketujuh, menentukan film-film yang ditonton oleh user. Kami mengawali penentuan film-film yang ditonton dengan memilih user secara acak. Di sini random user yang digunakan adalah user ke 25.000. Jadi dari 5 juta sekian data yang kami gunakan di sini adalah random user ke 25.000. Berikutnya kami akan mengurangi kumpulan data ke user 25.000. Dengan cara random underscore user underscore df sama dengan user underscore movie underscore df dalam kurung kotak user underscore movie underscore df dot index sama dengan random underscore user. Di bawahnya random underscore user underscore df. Lalu akan tampil seperti di layar. Jadi di sini sekarang jumlah row-nya adalah 1 dengan jumlah kolom sebanyak 1234, di mana di atas tadi disebutkan bahwa 1234 itu adalah jumlah film unik yang memiliki lebih dari 1000 review. Seperti itu. Lalu di bawahnya kami akan melakukan pemilihan non-NaN, non-none. None itu sendiri artinya adalah missing data, jadi data yang hilang. Oke, jadi kita akan melakukan pemilihan data yang bukan data hilang, jadi data yang ada. Film yang ditonton oleh sebanyak 25.000 user itu apa saja? Nah, cara mencarinya dengan formula movies underscore watch sama dengan random underscore user underscore df dot columns dalam kurung kotak random underscore user underscore df dot not na dalam kurung tutup kurung dot any dalam kurung tutup kurung dot tulis dalam kurung. Lalu movies underscore watch. Jadi film yang ditonton oleh 25 user dengan formula yang telah disebutkan sebelumnya akan menghasilkan list sebagai berikut. Mulai dari 500 Days of Summer sampai Up 2009. Seperti itu. Lalu dilanjutkan dengan melakukan verifikasi dengan formula user underscore movie underscore df dot log dalam kurung kotak user underscore movie underscore df dot index sama dengan random underscore user user underscore movie underscore df dot columns sama dengan Finding Nemo 2003. Di mana pemilihan judul film ini didasari oleh list yang ada di sini, di tahap yang ini, melakukan pemilihan non-none. Jadi di sini saya mengambil film Finding Nemo 2003. Saya akan mencari tahu ratingnya itu berapa. Nah, di sini didapatkan output bahwa rating untuk film Finding Nemo 2003 adalah sempurna 5.0. Lalu berikutnya, berapa banyak film yang telah ditonton oleh user dengan nomor 25.000. Jadi user ke 25.000 itu sudah menonton berapa banyak film. Nah, di sini cara mencari tahunya dengan formula learn dalam kurung movies underscore watch untuk mengetahui berapa banyak film yang sudah ditonton, yaitu sebanyak 24 judul film. Berikutnya, di sini kami telah mengurangi dataset berdasarkan banyaknya film yang ditonton oleh user 25.000. Caranya dengan movies underscore watch underscore df sama dengan user underscore movie underscore df dalam kurung kotak movies underscore watch. Nah, movies underscore watch underscore df dot head dalam kurung lalu baris terakhir movies underscore watch underscore df dot shape. Didapatkan 34.365,24. 24 ini asalnya dari banyaknya film yang telah ditonton oleh user 25.000. Berikutnya, informasi tentang total banyaknya film yang telah ditonton oleh setiap user. Caranya dengan melakukan implementasi dari formula user underscore movie underscore count. Seperti tertampil pada layar. Diakhiri dengan user underscore movie underscore count dot head, maka output yang dihasilkan adalah seperti tertampil pada layar ini. Jadi kolom pertama itu isinya indeks 01234, kolom kedua berisikan user ID 12345, dan kolom ketiga berisikan movie underscore count 5,
0,0205. Seperti itu. Jadi user pertama sudah menonton 5 film. Nah, user kedua sudah menonton 0 film, jadi belum menonton. Lalu user ketiga sudah menonton 2 film, user keempat belum menonton film, dan user kelima belum menonton film. Berikutnya kita akan mencari tahu berapa banyak user yang telah menonton sebanyak 24 film tadi. Nah, 24 film itu dari sini. Berapa banyak user yang sudah menonton film sebanyak yang sudah ditonton oleh user 25.000 tadi. Nah, cara mencari tahunya dengan formula user underscore movie underscore count dalam kurung kotak user.movie.count dalam kurung kotak movie underscore count tutup kurung kotak sama dengan 24 tutup kurung kotak dot count dalam kurung. Maka didapatkan bahwa user yang telah menonton sebanyak 24 film atau sama dengan jumlah film yang telah ditonton user 25.000 itu adalah user ID dengan nomor 9. Gitu. Lalu berikutnya, kita akan mencari tahu 60% dari film yang telah ditonton oleh 25.000 user. 25.000 orang. Formulanya adalah per C sama dengan lem dan kurung movies underscore watched dikali di sini kalau di programming menggunakan asterisk 60 garis miring 100 artinya dikali 60 dibagi 100 lalu per C dihasilkan output 14,4. Berikutnya jumlah orang yang telah menonton lebih dari 60% film bersama dengan 25.000 user. Users underscore same underscore movies sama dengan user underscore movie underscore count dalam kurung kotak user underscore movie underscore count sama dengan dalam kurung movie underscore count lebih dari versi tutup kurung kotak dan kurung kotak user ID. Lalu akan didapatkan hasilnya sebanyak 847 orang yang telah menonton lebih dari 60% film bersama dengan 25.000 user. Berikutnya kami akan menggabungkan data dari user 25.000. Ini user 25.000. Kami akan melakukan penggabungan data dari user 25.000 dan user yang memiliki kemiripan. Similarity. Jadi di sini caranya adalah dengan final underscore df sama dengan pd.concat seterusnya, lalu final underscore df dot shape dan final underscore df dot t.corr. Akan dihasilkan pabrik seperti ini. Jadi untuk row-nya itu tuliskan user ID dan kolomnya juga user ID. Sama ya, tulisan yang ada di row dan kolom itu sama. Row-nya 91, kolomnya 91, dan 96, 129, 129, etc. Seterusnya. Seperti itu. Nah, di sini diketahui bahwa terdapat 848 baris row dan 848 columns. Atau 848 kolom. Turun lagi ke bawah. Kali ini kita akan melakukan penghitungan CORR untuk seluruh user. Dengan formula CORR underscore DF sama dengan seterusnya diakhiri dengan CORR underscore DF dot cat. Akan dihasilkan tabel seperti pada layar. Jadi kolom pertama isinya indeks 01234, kolom kedua user ID pertama, kolom ketiga user ID kedua, kolom keempat CORR-nya. Lalu berikutnya para user dengan korelasi sebesar 65% atau lebih dengan 25.000 user. Nah, kita menggunakan formula top underscore users.
seperti daftar pada layar, diakhiri dengan top_users.head, maka hasilnya akan tabel kecil seperti ini. Terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama indeks 3210, jadi angkanya menurun dari terbesar ke terkecil. Lalu kolom kedua user ID, kolom ketiga CORR. Lalu pada tahapan ke-8, saat ini kami akan melakukan penglihatan rating pada user. Cara melihat rating pada user, rating sama dengan pd.read_csv. Nah, jadi memang pertama-tama itu kita harus melakukan pembacaan pada file CSV rating. Lalu berikutnya formulanya adalah top_users_ratings sama dengan top_users.merge. Sekian, diakhiri dengan top_users.ratings, top_users_ratings.add, dan keluar. Akan dihasilkan seperti ini tabel. Kolom pertama indeksnya 49, 50, 51, 52, 53, user ID-nya sekian sama semua 9545, lalu arahnya 0,78038, lalu movie ID-nya 136711, dan ratingnya bervariasi, ada 3, 4, 4, 2, 4, seperti itu. Lalu di sini kami akan melanjutkan menghitung rata-rata nilai rekomendasi atau weighted average recommendation score dan menyimpan 5 film pertama. Pertama-tama dihitung nilai tunggal yang paling mirip menggunakan CORR dikali rating. Jadi CORR asterisk rating. Di sini formulanya adalah top_users_ratings dan pilih weighted rating. Seterusnya, dan di bawahnya ada recommendation_df. Seterusnya ditampilkan dengan recommendation_df.head. Maka ditampilkan tabel seperti ini. Kolom pertama indeks, kolom kedua movie ID, kolom ketiga weight rating. Jadi rating yang sudah dihitung rata-rata, weighted average. Berikutnya, kami akan menghitung weighted rating bernilai lebih dari 4. Recommendation_df, dalam kurung kotak recommendation_df, weighted rating more than 3.7, lalu menghitung film yang akan disukai oleh 10.500 orang, yaitu movies_2_b_recommend sama dengan sekian. Lalu dihitung juga 5 film teratas, yaitu movies_2_b_recommend.merge yang kurung movie sekian, yang diakhiri dengan yang kurung kotak dan berbagi 5. Akan dihasilkan seperti berikut ini. Jadi ada movie ID, ada indeks, ada weighted rating, dan ada title. Jadi ada 5 judul film teratas. Lalu yang terakhir, langkah ke-9, hasil akhir rekomendasi film dengan dasar user based dan dengan dasar item based. Nah, cara untuk menghitung rekomendasi item based film berdasarkan film dengan nilai tertinggi yang sudah ditambah oleh user, itu pertama-tama tetap sama, harus melakukan reading terhadap file CSV baik itu movie maupun rating, lalu menghitung film dengan rated tinggi. Nah, di sini kami memilih user acak, yaitu user ke 14.500. Di user 14.500, user sama dengan 14.500, lalu movie underscore ID sama dengan rating, sekian, dan movie underscore ID. Dihasilkan output 1.287. Jadi user 14.500 ini dan menonton sebanyak 1.287. Lalu akan dihasilkan 2 jenis rekomendasi film, yaitu yang pertama 5 rekomendasi film user based. Itu formulanya adalah movies_2_b_recommend.merge dalam kurung movie, dalam kurung kotak, movie ID, title, dibagi 5, dalam kurung kotak title, .to list. Dihasilkan
Judul-judul rekomendasi film user base adalah What's Eating Gilbert Grape 1993, Terms of Endearment 1983, Driving Miss Daisy 1989, While You Were Sleeping 1995, dan Deliverance 1972. Sedangkan yang berikutnya, 5 rekomendasi film item based, itu formula yang digunakan adalah movie underscore name sama dengan movie, sekian, movie underscore name sama dengan user underscore movie underscore df, dalam kurung kotak movie underscore name, lalu movie is underscore from underscore item underscore based, sekian, diakhiri dengan ascending sama dengan false, lalu movie is from underscore item underscore base 1.26 index to list. Maka didapatkan 5 rekomendasi film item based untuk user 14.500 adalah Spartacus 1960, lalu What's Love Got to Do with It 1993, 20,000 Leagues Under the Sea 1954, Milk Money 1994, dan Bridge on the River Kwai 1957. Sekian penjelasan dari saya dan keseluruhan kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Kiranya penjelasan dari kami semua bisa menjadi manfaat bagi siapapun yang menonton video ini. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.